Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa semoga pembelajaran hari ini dapat kita terima dengan baik. Ya, Dery, silakan pimpin doa. Terima kasih, Pak. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, Bapak ingin mengabsen kalian satu persatu. Baik, Pak. Yang pertama Ahmad Nurholis. Hadir. Yang kedua Adi Putra. Tadi tidak masuk, Pak. Kemana Adi? Tiduran nih, Pak. Oke, lanjut Dery Febrian. Hadir, saya, Pak. Terakhir Muhammad Syafiq Rizkullah. Hadir, Pak. Oke, baik. 3 hadir, 1 alfa ya. Iya, Pak. Sebelum memasuki materi hari ini, apakah kalian ingat materi minggu kemarin? Masih ingat, Pak. Oke, bagus. Nah, pada materi minggu hari ini kita akan membahas tentang konferensi meja bundar. Ada yang tahu konferensi meja bundar? Belum tahu, Pak. Oke, baik. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video tentang penjelasan konferensi meja bundar dan cuplikan terjadinya konferensi meja bundar tersebut. Jadi disimak baik-baik ya, nanti Bapak akan bagi waktu untuk diskusi. Oke, baik. Siapa? Ini videonya, silakan ditonton. Hai, kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita akan membahas mengenai konferensi meja bundar. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Romroyen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan konsultasi antara Indonesia dengan Badan Permusyawaratan Federal dan Belanda di Kota Bangka. Perundingan ini ada di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Critchley. Perundingan ini dikenal dengan Kesepakatan Bangka, yang hasil perundingannya adalah sebagai berikut. Pertama, tanggal 24 Juni 1949, Yogyakarta dikosongkan oleh Belanda dan pada 1 Juli 1949, pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kedua, mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan ketiga, KMB diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda secepatnya. Pada tanggal 13 Juli 1949, setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta, diadakanlah sebuah sidang kabinet. Pada kesempatan ini, Mr. Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949, di kota Jakarta diadakan sebuah perundingan antara Indonesia dengan BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. Nah, perundingan ini disebut dengan Konferensi Inter-Indonesia. Pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949, konferensi ini dilanjutkan kembali di kota Jakarta. Keputusan penting dari konferensi tersebut yaitu: pertama, negara federasi disetujui bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS, berdasarkan asas demokrasi dan federalisme. Kedua, kepala negara RIS adalah seorang presiden dan dibantu oleh sebuah kabinet. Ketiga, akan dibentuk 2 badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Keempat, RIS menerima penyerahan kedaulatan baik dari Indonesia maupun dari Belanda. Dan kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS. Dari hasil konferensi Inter-Indonesia itu terlihat bahwa Republik Indonesia dan BFO sepakat untuk secara bersama-sama menghadapi Belanda dalam KMB. Pada 4 Agustus 1949 dipilih delegasi dari Indonesia untuk mewakili konferensi meja bundar, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Mr. Supomo, J. Leimena,
Ali Sastromijojo, Juanda Sukiman, Siono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. Pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949, diadakanlah konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, delegasi dari BFO diketuai oleh Sultan Hamid II, sementara delegasi dari UNCI dipimpin oleh Krittley. Setelah melalui perdebatan, akhirnya tercapailah beberapa keputusan. Pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun berikutnya. Ketiga, akan dibentuk APRIS. Keempat, KNIL akan dibubarkan dan para bekas anggotanya digabungkan ke APRIS. Kelima, Indonesia harus membayar semua utang Belanda sejak 1942. Keenam, Indonesia akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi atas izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, diadakanlah penyerahan kedaulatan RIS yang dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag, Belanda, dan kota Yogyakarta secara bersamaan. Nah, penyerahan di Den Haag, Belanda, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sementara dari Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Sementara upacara pengakuan kedaulatan di Yogyakarta, Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dari Belanda diwakili oleh Mr. Loving. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Saya Ridwan Putra pamit, salam 1 DKD. Op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn
voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld. En wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten, mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland. En het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling, waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de rondetafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere, wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and, I am convinced, happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de reden van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar in wat minder officiële sfeer van gedachten. Oke, baik anak-anak, setelah menonton video tersebut, Bapak akan memberikan waktu diskusi, dan sebelum diskusi Bapak akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Dikarenakan satu teman kalian tidak hadir, jadi ada 1 kelompok yang terdiri dari 1 orang saja. Baik, kelompok pertama Ahmad Nurkolis. Pak. Kelompok yang kedua Syafiq dan Dery. Iya, Untuk Pak. Baik, Pak. Untuk Ahmad Nurkolis, Bapak minta akan mencatat dan menampilkan, membacakan hasil yang didapatkan dari video tersebut, yaitu tentang sejarah dan tokoh-tokoh yang ada di dalam konferensi meja bundar tadi. Sedangkan untuk Syafiq dan Dery itu akan mencatat dan membacakan hasil diskusinya tentang pengakuan kedaulatan dari Belanda untuk Indonesia, kemudian hasil dan dampak dari konferensi meja bundar. Baik, Bapak beri waktu 5 menit untuk diskusikannya, dimulai dari sekarang.
Pak, sudah Pak. Waktunya ada 5 menit, silakan didiskusikan. Baik Pak. Saya mau duduk di sini Pak. Anak-anak, waktu tinggal 1,5 menit lagi. Siapa? Ya, 2 menit. Saya baca langsung ada yang dituliskan. Sudah tahu yang berbatas dulu. Maksudnya tepat jadi diskusi. Kan ada yang belajar dia. Baik anak-anak, waktunya telah habis. Silahkan Ahmad untuk membacakan hasil yang telah dia catat. Silahkan Ahmad, berdiri. Baik Pak. Baiklah, di sini dari kelompok 1 saya bersama Adi telah mendiskusikan tadi
pada materi kami, yaitu sejarah konferensi meja bundar. Yaitu setelah Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam konferensi inter-Indonesia yang kini disebut dengan konferensi meja bundar, yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sementara pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri konferensi meja bundar atau KMB yang terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua, Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, Dr. J. Laimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Suyono, Dr. Sumitro, Mr. Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muwardi. Konferensi meja bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. B. Peserta yang menghadiri KMB atau konferensi meja bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan perwakilan badan yang mengurusi sengketa antara Indonesia Belanda. Berikut ini yang hadir dalam KMB. A. Indonesia dari Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo. B. BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. C. Belanda diwakili oleh Mr. Van Marseven. D. Unci yang diwakili oleh Cinlay. Baiklah, itu dari diskusi kelompok 1. Apakah dari teman-teman ingin bertanya? Saya ingin bertanya Pak kepada kelompok 1. Silakan. Ya, baik, pada Sapik dipersilahkan. Pertanyaan saya, mengapa konferensi meja bundar dilaksanakan? Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sapik. Pertanyaannya, mengapa konferensi meja bundar dilaksanakan? Karena konferensi meja bundar melatar belakangi untuk meredam kemerdekaan Indonesia. Dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Sementara itu, Belanda mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi atau lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Lenville, perjanjian Rom-Van-Rooyen, dan konferensi meja bundar atau yang disebut dengan KMB. Oke, baik, di sini Bapak akan menambahkan sedikit. Konferensi meja bundar itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda dan menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda dan berusaha menjadi negara yang merdeka dari penjajah. Oke, baik, Ahmad, silakan ditutup jika tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, terima kasih pada teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri hapus untuk teman kita. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil diskusi kami. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Sapik. Pada yang saya persilahkan. Hasil konferensi meja bundar. Setelah melakukan penundingan cukup lama, maka diperoleh hasil konferensi tersebut. Berikut merupakan hasil KMB. Yang A, Belanda mengakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang B, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember
1949. Yang C. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang D. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Yang E. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Yang F. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa peranggotaannya yang diperoleh akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Baiklah, selanjutnya materi akan saya sampaikan sendiri. Pengakuan kedaulatan. Setelah terbentuknya negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, maka negara siap menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 23 Desember 1949, digelari Indonesia RIS yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta berangkat ke Nederland. Pada tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia dan negeri Belanda diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Upacara di negeri Belanda dilaksanakan serta ditandatangani oleh Ratu Juliana dari pihak Belanda dan Dr. Andes Muhammad Hatta dari pihak Indonesia. Begitu juga di Indonesia diadakan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovinki atau wakil tinggi pemerintah Belanda, dan dari pihak Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan pengakuan kedaulatan itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Indonesia dengan sebutan Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda, merah, putih, biru, dan dilanjutkan pengibaran bendera Indonesia. Berdasarkan keputusan pada perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar antara Hatta dan Muhammad Rum dengan Van Marsseven di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa negara Indonesia adalah negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pemerintah sementara negara dilantik, Soekarno menjadi presidennya dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 27 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Selanjutnya, dampak Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagi bangsa Indonesia, karena sebagian besar dari hasil KMB ini berpihak pada bangsa Indonesia, sehingga dampak positif diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia. Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Yang ketiga, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selain dampak positif bagi Indonesia, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia, sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI. Baiklah, sekian dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanyakan? Tidak ada, Pak. Baiklah, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja diskusi kami.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, itu tadi hasil presentasi dari kalian, luar biasa. Bapak sangat bangga pada kalian. Kalian dapat menarik intisari dari video yang Bapak tayangkan tadi. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang konferensi Asia Afrika, tetapi Bapak akan memberikan tugas untuk kalian dikumpulkan minggu depan, yaitu mencatat rangkuman atau resume tentang materi hari ini, yaitu konferensi meja bundar minimal 1 lembar double folio. Ya, Pak. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Oke baik anak-anak, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum ditutup, silahkan, karena kita buka tadi dengan doa, kita tutup dengan doa. Silahkan Dery untuk memimpin doa. Terima kasih, Pak. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari Bapak apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.